Semangat pagi di hari Kamis 19 Agustus 2021. Kembali kita akan menyatukan hati, menyatukan pikiran, menyatukan hidup di dalam persekutuan doa anggota keluarga Allah. Bersama-sama kita terlebih dahulu meninggalkan keramaian dunia, menenangkan pikir, menenangkan hati, memulai persekutuan doa anggota keluarga Allah dalam saat teduh jenak. Pertolongan kita hanya berasal dari Allah yang telah menciptakan langit bumi beserta segala isinya. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Anggota keluarga Allah, perenungan Sabda hari ini menggunakan tema dan judul dalam ungkapan Jawa sepuh sepo tuwo tuas. Sekali lagi, sepuh sepo tuwo tuas. Sepuh berarti lanjut usia atau adiuswo. Sepo berarti habis sari rasanya. Tuwo berarti tua, tuas berarti sayang sudah terlanjur. Arti secara keseluruhan, sepuh-sepo tuwo tuas adalah usia lanjut, merasa tidak berarti, tetapi sayang sudah terlanjur tua. Ungkapan sepuh-sepuh tua-tua sebenarnya merupakan suatu nasihat. Mengingat bahwa nasihat itu selalu saran positif sekalipun bisa diungkapkan dalam bentuk kalimat negatif. Maka unen-unen atau peribahasa Jawa sepuh-sepo tuwo-tuas sebenarnya merupakan warning, peringatan untuk ketika di hari tua nanti jangan kehilangan sari kehidupan atau semangat hidup yang energis. Jangan disesalkan karena terlanjur tua. Tetapi justru harus jaga semangat hidup tetap menyala. Tidak sepo. Lakukan sesuatu yang bermanfaat. Itu ketika ungkapan sepuh-sepo tuwo-tuas diterima oleh para orang tua. Peringatan sepuh tuwo-tuas sebenarnya juga diberikan bagi para muda-mudi termasuk kanak-kanak sebagai calon lanjut usia. Segala upaya harus digunakan untuk belajar dan terus-menerus belajar dengan bakat dan kemampuan yang ada. Seluruh anggota tubuh, dari otak, jantung, paru-paru, saraf, indera, kaki, tangan, dan anggota tubuh yang lain harus diaktifkan, diasah, diasuh setiap hari. Bila sering ditidurkan atau dibiarkan diam, maka akan menjadi malas bergerak dan tidur berkelanjutan.
akhirnya lemah atau mati suri tanpa ada manfaat. Untuk melaksanakan itu manusia sepanjang akal budi, tenaga, dan kebebasan kehendaknya masih bisa berfungsi, maka bekerja masih menjadi hak asasinya. Anggota keluarga Allah, Rasul Paulus pernah menyatakan tentang kedatangan hari Tuhan tidak bisa diperkirakan oleh manusia. Hari Tuhan datangnya seperti pencuri pada malam hari. Maka setiap manusia harus mempersiapkan diri dan hidupnya dengan sungguh-sungguh dalam menyambut hari Tuhan. Sebab apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Maka semestinya setiap orang percaya jangan sampai sepuh-sepuh, tua-tuas dalam menjalani hidup. Anggota keluarga Allah, kita akan terlebih dahulu memperhatikan leksionari bacaan kedua hari ini. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika, surat yang pertama, 1 Tesalonika 5 ayat 1-11. Demikian. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan. Seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin, mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu baiklah, jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur, tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk, mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju sirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Demikian surat 1 Tesalonika 5 ayat 1-11. Anggota keluarga Allah, apa toh sebenarnya hari Tuhan? Kok manusia harus mempersiapkan diri dan hidup untuk menyambutnya? Dalam kepercayaan populer di Israel, hari Tuhan adalah
akan datangnya suatu hari ketika Allah secara dramatis campur tangan melepaskan umat dari berbagai ketakutan dan penindasan. Loh, bukankah itu sesuatu yang menyenangkan? Kalau Allah berkarya melepaskan dari ketakutan dan penindasan. Tetapi mengapa dikatakan maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan? Apakah hari Tuhan memang membinasakan? Kalau membinasakan, ngapain kita sambut? Anggota keluarga Allah, keyakinan perihal hari Tuhan adalah hari di mana Tuhan membebaskan, menyelamatkan adalah baik. Tetapi yang perlu dimengerti adalah Allah membebaskan atau menyelamatkan dengan cara menghakimi. Kita bisa memperhatikan kitab Amos pasal 5 ayat 18-27. Barang siapa menjalani hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, taat kepada Allah, maka akan selamat. Namun barang siapa hidup tidak sesuai kehendaknya dan tidak taat kepadanya, maka akan binasa. Bahkan dalam kitab Amos 5 ayat 18-27 dikatakan, ketaatan itu harus diwujudkan dengan sungguh-sungguh. Tidak hanya lamis dalam bahasa Jawa, tidak hanya lip saja. Ketaatan tidak bisa diwujudkan dengan ABS, asal Bapak senang. Namun ternyata realita hatinya zong. Tetapi kenapa patokan yang digunakan kok hidup harus sesuai dengan kehendak Allah dan taat kepada Allah? Karena Allah adalah Sang Khalik sekaligus Sang Pemilik kehidupan. Sekali lagi, Allah adalah Sang Khalik sekaligus Pemilik kehidupan. Ingat perenungan sabda beberapa hari yang lalu yang bertemakan nyawa gaduhan, bondo titipan, pangkat sampiran? Semoga masih menjadi rema dalam hidup setiap anggota keluarga Allah. Jika Allah Sang Khalik sekaligus Sang Pemilik, itu berarti Allah adalah penguasa mutlak. Maka manusia sebenarnya hanya berkewajiban untuk taat dan menjalani hidup sesuai dengan kehendak Allah saja. Anggota keluarga Allah, berdasarkan pemahaman hari Tuhan seperti yang disebutkan di depan tadi, maka Rasul Paulus menggambarkan seperti perempuan yang melahirkan. Proses melahirkan yang dialami oleh perempuan adalah pertaruhan antara mati dan hidup. Rasa sakit dalam proses melahirkan sendiri tidaklah menentukan hasil akhir. Karena semua mengalami kesakitan. Ada yang mengalami kesakitan dalam waktu yang lama. Pengalaman istri saya ketika akan melahirkan anak pertama, dari hari Minggu sudah mengalami kesakitan dalam perut, dibawa ke rumah sakit sampai 1 hari, tidak ada perkembangan. Di hari Senin, dan Senin malam kemudian diberi obat pemacu, sakitnya lebih berat lagi, baru Selasa pagi si bayi keluar. Agak lama, bahkan waktunya lama untuk mengalami kesakitan itu, kesakitan yang sangat. Tetapi ada juga yang waktu kesakitannya hanya sebentar.
pagi merasakan sakit, tidak lama, tidak lebih dari 3 jam, sudah keluar bayinya. Kalaupun yang berhasil dalam perjuangan dan keberserahannya kepada Tuhan, maka kemudian bersama-sama dengan seluruh anggota keluarga pasti bersukacita atas kelahiran seorang bayi dan keselamatan dari yang melahirkan. Namun, jika tidak berhasil dalam berjuang dan keberserahan kepada Tuhan, justru merasakan duka cita karena kegagalan melanjutkan hidup. Anggota keluarga Allah, demikian juga proses manusia menjalani hidup untuk menyambut hari Tuhan. Hidup adalah perjuangan untuk dilakukan sesuai dengan kehendak Allah dan taat pada kehendak Allah. Tentu dalam perjuangan tersebut dibutuhkan sikap keberserahan kepada Allah. Tanpa sikap berserah kepada Allah, sia-sialah perjuangan yang dilakukan. Karena sejatinya manusia tidak punya kuasa dan kekuatan di dalam perjuangan hidupnya. Maka bagi yang berhasil dalam perjuangan dan keberserahan kepada Allah, tentu akan merasakan sukacita bersama-sama dengan anggota keluarga Allah yang lain. Karena diajak masuk ke perjamuan yang sempurna, yang akan dipimpin oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri yang sekarang bertahta di dalam kerajaan surga. Namun bagi yang tidak berhasil berjuang dalam keberserahannya, tentu hanya akan mendapatkan hukuman abadi. Anggota keluarga Allah bersyukur jika setiap anggota keluarga Allah tidak hanya sepuh-sepah, tua-tuas. Karena dalam perjuangan keberserahan hidup kita kepada Tuhan, kepada Allah, dituntun dan kita hidup di dalam terang Tuhan. Sebagai anggota keluarga Allah, kita sudah diangkat dari kegelapan dan kemudian dijadikan anak-anak terang. Ayat kelima memberikan kesaksian, karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Anak-anak terang tidaklah ditetapkan Allah untuk menerima murka, tetapi anak-anak terang justru ditetapkan untuk diselamatkan. Ayat 9 memberikan kesaksian kepada kita demikian. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Anggota keluarga Allah, kehidupan yang dijalani oleh anak-anak terang dalam menyambut hari Tuhan, bagai kehidupan yang sedang berperang melawan kegelapan. Ayat 8 memberikan kesaksian, tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju sirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Alkitab Terjemahan Sederhana Indonesia edisi 2.5 memberikan kesaksian di dalam ayat 8 demikian. Tetapi kita adalah anak-anak terang. Jadi hendaklah kita menguasai diri kita sendiri karena kita sedang berperang melawan iblis. Dan hendaklah kita memakai alat-alat perang
yang ada pada kita. Biarlah keyakinan kita kepada Yesus dan kasih kepada saudara-saudari seiman menjadi seperti baju besi yang melindungi hati kita. Dan biarlah keyakinan kita pasti diselamatkan menjadi seperti topi perang. Anak-anak terang harus selalu sadar. Jangan tidur atau bahkan mimpi. Caranya bagaimana untuk tetap sadar, tidak tidur atau mimpi, yaitu menguasai diri. Menguasai diri berarti tidak mau dikuasai oleh yang lain selain kesadaran bahwa aku adalah anak-anak terang yang telah mendapatkan penerangan Tuhan. Aku mau taat pada kuasa Tuhan saja. Dan di dalam kesadaran yang demikian, di dalam penguasaan diri yang demikian, anak-anak terang selalu mempergunakan perlengkapan perang. Karena sadar hidupnya sedang berperang melawan kegelapan. Maka harus selalu mempergunakan perlengkapan perang. Apa itu perlengkapan perangnya? Ada 2 perlengkapan perang yang dikenakan. Yang pertama, berbaju sirah iman dan kasih. Baju sirah adalah pakaian atau baju yang terbuat dari besi yang digunakan untuk perang, yang berfungsi untuk melindungi. Pakaian atau baju yang melindungi itu bagi anak-anak terang adalah iman atau keyakinan, kepercayaan kepada Yesus yang telah menyelamatkan dengan cara mengorbankan tubuh dan darahnya, namun kemudian 3 hari berikutnya bangkit lagi. Iman itu tidak hanya dipendam dalam hati, tetapi kemudian iman itu diperankan, diwujudkan di dalam kehidupan nyata. Apa wujudnya, apa peran iman itu? Yaitu mengasihi sesama, terutama saudara-saudara seiman. Memang yang dikasih semua orang, tetapi yang terutama adalah saudara-saudara seiman. Loh, mengapa kok hanya saudara seiman yang terutama? Karena melalui saudara-saudari yang seiman itu, kita bisa merasakan kasih Allah saat kita menjalin hubungan dengan baik dan benar, saat kita saling mengingatkan, saat kita saling bersekutu seperti persekutuan doa anggota keluarga Allah saat ini, saat kita melakukan apapun. Karena saudara-saudara seiman tadi menjalani hidup juga berdasarkan kasih Kristus. Sedangkan yang tidak seiman, kita tidak tahu dasar hidupnya apa. Maka di dalam kita menjalin hubungan dengan yang tidak seiman, tentu kita harus sadar mereka tidak menggunakan dasar kasih Kristus. Memang tugas kita mengasihi mereka juga, tetapi jangan pernah berharap kasih dari mereka, karena mereka tidak hidup berdasarkan kasih Kristus. Kalau dengan saudara-saudara seiman, selayaknya semua saling mengasihi karena hidup hanya berdasarkan kasih Kristus. Itu baju sirah iman dan kasih. Perlengkapan perang yang kedua adalah ketopong pengharapan keselamatan. Ini berarti memiliki keyakinan yang sungguh akan keselamatan yang diberikan Yesus. Kenapa anak-anak terang harus berkeyakinan dengan sungguh? Karena memang di dalam Kristus ada kepastian. Di dalam Kristus, anak-anak terang sudah tidak mencari-cari lagi akan berkat dan keselamatan. Karena sudah disediakan, bahkan diberikan oleh
Kristus sendiri melalui pengorbanan tubuh dan darahnya. Di dalam Kristus, anak-anak terang melakukan perbuatan baik, mengasihi sesama dan apapun kebaikan yang diwujudkan bukan untuk coba-coba atau dengan istilah mbok menawa entuk ganjarane Gusti Allah. Siapa tahu dengan aku melakukan ini diberkati. Tidak. Anak-anak terang tidak berprinsip suap menyuap yang demikian. Melakukan perbuatan baik, melakukan hal apapun yang terbaik karena memang sebagai anak terang. Bukan coba-coba, apalagi siapa tahu diberkati atau mbok menawa oleh berkah. Di dalam Kristus, anak-anak terang tidak mewujudkan permohonan dengan semoga Tuhan mendengarkan, semoga Tuhan memperhatikan, dan semoga Tuhan memenuhi. Muga-muga Gusti Allah ngijabahi. Bukan itu. Karena di dalam Kristus, anak-anak terang menyatakan diri, biarlah kehendak Tuhan yang terjadi, memang menaikkan permohonan, tetapi meyakini bahwa Allah lebih tahu kebutuhan kita, Allah lebih bijaksana mengatur hidup kita, sehingga biarlah kehendak Tuhan yang terjadi. Kalau itu diwujudkan oleh anak-anak terang, kalau itu diwujudkan oleh setiap anggota keluarga Allah, maka yakin menjadi anggota keluarga Allah tidak hanya sepoh-sepoh tua-tuas, karena mendapatkan keselamatan sejati yang dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita berdoa bersama. Puji, hormat, dan syukur, kemuliaan hanya bagi nama Allah yang melalui Rasul Paulus hari ini menyatakan sabda, mengingatkan kami bahwa kami hidup sebagai anak-anak terang yang menyambut kedatangan hari Tuhan. Dan kami tidak akan sepoh-sepoh tua-tuas karena kami hidup sesuai dengan kehendak Allah. Kami hidup menjadi anak-anak terang yang selalu merasakan kasih dan kuasa Tuhan. Apapun aktivitas kegiatan kami aturkan. Keadaan kami, bahkan ketika ada di antara kami mengalami kelemahan ragawi, Tuhan pun tetap kami yakini berkuasa atas kehidupan. Anak-anak kami yang berusia pendidikan, mereka harus belajar secara jarak jauh ataupun kesulitan-kesulitan apapun dalam pelajaran mereka, Tuhan pun menopang, menolong, terlebih ketika mereka kami ajak untuk merasakan hidup menjadi anak-anak terang yang menyambut hari Tuhan. Sebagai anak-anak terang yang menyambut hari Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara, melewat para pemimpin, wakil rakyat, tokoh masyarakat, tokoh agama, semua komponen bangsa termasuk tenaga medis, masyarakat secara umum. Program vaksin yang dilaksanakan bersama, biarlah kasih kuasa-Mu yang menjadi pelengkap dan kebaikan kehidupan. Bangunan kerukunan, bangunan toleransi, biarlah kalau Tuhan memakai gereja-gereja Tuhan, setiap anggota keluarga Allah untuk mewujudkan hidup sebagai anak terang, biarlah kasih setia-Mu juga yang nyata. Di dalam Kristus kami mengaturkan doa yang tidak sempurna. Amin. Sekarang bersama melanjutkan kehidupan sebagai anak-anak terang yang menyambut hari Tuhan dan tidak akan menjadi sepoh-sepoh tua-tuas karena hidup berdasarkan kasih, kuasa, dan terang ilahi saja, menerima berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus tercurah, melingkupi, menguasai, mengarahkan, menuntun, menolong kehidupan bagi setiap anak-anak terang, anggota keluarga Allah yang hidup berdasarkan kasih dan kehendak Allah. Amin.